di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan. Klasifikasi jaringan terdiri dari 4 kategori. Yang pertama yaitu kategori berdasarkan cakupan wilayahnya. Dimulai dari PAN atau Personal Area Network. Biasanya terdiri dari 2 jaringan yang berhubung satu sama lain. Selanjutnya ada LAN, yaitu Local Area Network, yang biasanya terdiri dari jaringan yang berada di satu ruangan. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, biasanya terdiri dari satu jaringan yang mencakup satu kota ataupun wilayah. Terus yang keempat ada WAN atau Wide Area Network, yang biasanya terdiri dari jaringan yang mencakup satu wilayah atau kota dan negara. Nah, untuk kategori kedua yaitu kategori berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada yang namanya client server, itu terdiri dari 2 komputer yang saling berhubungan. Yang satunya itu berfungsi sebagai client dan yang satunya itu berfungsi sebagai server sebagai sumber informasi data. Yang kedua ada peer-to-peer atau P2P, yang biasanya hanya terdiri dari 2 komputer tanpa adanya server. Nah, kategori yang ketiga adalah berdasarkan sumber distribusi informasi data. Untuk yang pertama itu ada yang namanya jaringan terpusat, yaitu jaringan yang hanya terdiri dari 1 server. Yang kedua itu ada jaringan terdistribusi yang terdiri dari 2 server atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk kategori yang terakhir itu kategori berdasarkan media transmisi data. Yang pertama itu wired network atau jaringan berkabel, yang jaringannya didistribusikan berdasarkan kabel. Terus yang kedua ada yang namanya wireless network, yang biasanya jaringannya itu berupa gelombang sinyal elektromagnetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk saling berkomunikasi melewati pertukaran data. Tujuan dari jaringan komputer adalah meminta, memberi, serta menerima pelayanan. Dari jaringan komputer yang pertama ialah menyampaikan data atau informasi dari pengirim atau biasa disebut transmitter kepada pengguna atau receiver. Yang kedua adalah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain walaupun berbeda negara. Yang ketiga adalah membantu pekerjaan itu lebih cepat dan efisien. Baiklah, saya Arif Farana Al-Fadli akan menjelaskan tentang fungsi dari protokol antar jaringan. Pertama ada encapsulation. Encapsulation ini memiliki fungsi untuk menambah informasi dengan address, kode-kode diskresi dan lainnya. Yang kedua ada connection control. Connection control ini memiliki fungsi untuk membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver. Selanjutnya ada flow control. Flow control ini memiliki fungsi untuk mengatur jalannya data dari transmitter ke receiver tadi. Dan selanjutnya ada error control. Error control ini memiliki fungsi untuk mengontrol terjadinya kesalahan pada saat data dikirimkan. Dan yang kelima ada fragmentasi dan reassembly. Fragmentasi tersendiri memiliki fungsi sebagai membagi informasi menjadi beberapa paket data. Sedangkan reassembly memiliki fungsi untuk menyatukan paket-paket data tadi menjadi suatu paket lengkap. Dan yang terakhir ada transmission service. Transmission service ini memiliki fungsi untuk memberi pelayanan komunikasi data yang berkaitan dengan prioritas, keamanan data, serta perlindungan data. Komponen yang dibutuhkan untuk interkoneksi jaringan adalah pertama NIC atau Network Interface Card, yang kedua hub, yang ketiga repeater, yang keempat bridge, yang kelima router. Tentang interkoneksi yang terjaringan. Interkoneksi adalah suatu hubungan yang terjadi antara satu koneksi dengan koneksi lainnya. Sedangkan interkoneksi yang terjaringan adalah suatu hubungan yang terjadi antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Jaringan yang terhubung ini bukan hanya jaringan telekomunikasi, melainkan seluruh jaringan yang melakukan interkoneksi. Tujuan dari interkoneksi adalah untuk merancang bangun model jaringan yang sangat efektif. Saya Muhammad Majid Afindra, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan kabel atau near kabel atau biasa disebut dengan non kabel. Selanjutnya jenis-jenis dari topologi jaringan. Pertama adalah topologi ring, yang kedua adalah topologi bus, yang ketiga adalah topologi mesh, yang keempat adalah
topologi star, yang kelima adalah topologi tree, yang keenam topologi peer-to-peer, yang ketujuh topologi linear, dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Saya akan menjelaskan materi tentang protokol antar jaringan. Protokol adalah suatu aturan fungsi yang terdapat di dalam sebuah jaringan komputer. Contohnya, mengirim pesan, mengirim data, mengirimkan informasi, dan fungsi yang lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan benar walaupun sistem yang terdapat dalam jaringan tersebut berbeda-beda. Kemudian, sejarah dari protokol jaringan. Protokol jaringan pertama kali dirancang pada awal tahun 1970-an. Akan tetapi, pada saat itu, protokol tersebut hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa node saja dan tidak diprediksikan akan tumbuh secara global seperti saat ini. Baru setelah itu, pada awal tahun 1990-an, mulai disadari bahwa internet mulai tumbuh ke seluruh dunia dengan pesat, sehingga mulai banyak bermunculan berbagai jenis protokol yang digunakan untuk beberapa kalangan tertentu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai dasar jaringan komputer. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. And thank you for watching.